Halo semuanya, selamat datang di Comic Universe. Kali ini saya akan membahas manhwa baru yang berjudul Ketua Perusahaan Farmasi. Pada tahun 2326 di Pegunungan Sirak, matahari terbit, berlumuran darah, berlari kencang melintasi hutan. Kim Taejo diburu oleh para tentara yang berteriak bahwa jika dia lolos, mereka semua akan binasa. Tanpa mengerti apa-apa, bocah itu melarikan diri hingga kehabisan napas, bertanya-tanya apa yang telah dia lakukan hingga pantas mendapatkan perlakuan ini. Dengan wajah berkeringat dan keputusasaan yang menggebu-gebu di benaknya, satu-satunya pertanyaan adalah mengapa mereka ingin menghabisinya. Tiba-tiba pengejaran berakhir saat seseorang berteriak memanggil Kim. Dia berhenti di tepi tebing. Tepat saat itu, ledakan magis melesat melewati, menghancurkan pohon-pohon tepat di depan wajah anak itu. Dalam serangan batuk yang hebat, jantung Taejo berhenti berdetak dan dia menyadari penyakitnya kambuh lagi. Terpojok di tepi tebing, dia mendengar musuh memanggilnya dengan gelar militernya. Pelan-pelan, anak itu mendengarkan perwira itu mengejeknya, bertanya apakah dia benar-benar berpikir bisa kabur tanpa mengalami serangan lagi. Dengan senyum sadis, pemimpin peleton Jang In-dong mengingatkan bahwa anak itu hanyalah sampah yang ditolak oleh Mana yang sudah setengah mati. Dari atas, seluruh peleton mengelilingi anak itu, memastikan bahwa perburuan ini akhirnya berakhir. Panik dan tak punya tempat untuk lari, Taejo memohon penjelasan, ingin tahu alasan dibalik tindakan pengecut ini. Setelah tawa mengejek, Jang In-dong meludahi wajah Kim Taejo, mengatakan bahwa seorang yang ditolak adalah sampah dan seharusnya sudah pergi sejak lama. Dengan pedang di tangannya, pemimpin itu bertanya mengapa Kim Taejo bersikeras hidup hingga usia 29 tahun hanya untuk mengganggu Yang Mulia. Lalu dia menyadari siapa yang dimaksud. Jang In-dong menyebut nama Honda Mitsui. Kesal karena kurangnya rasa hormat, perwira itu menyuruhnya menjaga mulutnya karena wanita itu masih ibu tirinya dan atasannya. Tanpa membuang waktu lagi, prajurit itu menyerang ke depan dan melancarkan serangan pedang mematikan terhadap Kim Taejo. Dengan mata terbelalak, Kim Taejo melihat bila pedang mendekat saat Jang In-dong menyuruhnya mati saja. Dengan cepat, tebasan itu mengenai sasaran, membuat darah berceceran kemana-mana. Dengan dampak yang brutal, tubuh Kim Taejo terlempar dan terjun bebas ke dasar jurang. Segera setelah pukulan itu, Jang In-dong menyatakan bahwa tanah keluarga kini akan jatuh ke tangan anak-anak ibu tirinya. Dengan punggung menghadap tebing, dia mengucapkan selamat jalan ke alam baka, meninggalkan Kim Taejo di belakang. Dalam sekejap, cerita mundur 300 tahun, memperlihatkan kota modern pada tahun 2026. Tiba-tiba, matahari gelap dalam gerhana aneh, menandai hari ketika dunia terbalik. Jatuh dari langit, tiang cahaya raksasa membawa mana terkenal ke bumi, mengubah segalanya selamanya. Akibat peristiwa aneh ini, 90% umat manusia lenyap menjadi debu dalam sekejap. Tak lama kemudian, cuaca menjadi gila, kota-kota runtuh, dan peradaban yang kita kenal hancur lebur. Kembali ke masa kini, tepat 300 tahun setelah kekacauan apokaliptik itu, dari puing-puing, para penyintas yang tersisa beradaptasi dengan sihir dan membangun masyarakat baru. Namun, kedamaian itu tak berlangsung lama. Monster-monster mengerikan dan tumbuhan beracun muncul dari mana, memicu perang baru yang berdarah. Di tengah perang yang berkecamuk, masyarakat menciptakan hierarki berdasarkan bakat sihir, di mana para mana reject berada di dasar rantai makanan. Sebagai anggota keluarga elit, Kim Taejo mengungkapkan bahwa ayahnya adalah jenderal kelas master yang sangat kuat. Namun ironisnya, sebagai anak sulung, dia terlahir sebagai orang yang ditolak, yang perlahan-lahan sekarat, diracuni oleh mananya sendiri. Tepat saat itu, kesadaran Kim Taejo yang jatuh dari tebing itu terbangun di ruang astar yang dipenuhi galaksi. Tiba-tiba, Kim Taejo mendengar seorang pria tua mengeluh bahwa dia mencoba menjadi abadi, tetapi berakhir di tempat yang mencampurkan rumahnya dengan dunia aneh. Menatap pemuda itu, seorang pria tua berambut putih dengan blak-blakan bertanya apakah dia tahu di mana mereka berada. Memeriksa tubuhnya sendiri, Kim Taejo melihat luka pedang di punggungnya dan terkejut, sangat bingung. Dia bergumam pada dirinya sendiri, tak percaya dia masih hidup setelah terjatuh yang fatal itu. Mendekat perlahan, pria tua itu melayang di ruangan kosong ini, memancarkan aura yang dihormati. Dengan nada yang menuntut perhatian, pria misterius itu menyuruh bocah itu bangun dan memperlihatkan wajah
wajahnya dengan jelas. Dengan sangat terkejut, mata si kakek tiba-tiba membelalak saat dia menatap wajah bocah itu. Sebenarnya, si kakek itu tak lain adalah Tanggun Aka, sang Supreme Poison Demon yang ditakuti dan pemimpin klan Tang, terkenal sebagai ahli senjata tersembunyi dan racun paling mematikan di dunia marsal. Selama perang brutal di mana sekte iblis berusaha menghancurkan seluruh dunia, pria ini adalah garis pertahanan terakhir. Penuh kekuatan, Poison Demon itu bertarung melawan pasukan kejahatan dengan energi yang luar biasa, mampu melelehkan pemimpin musuh menjadi lumpur beracun. Dia menguasai seluruh murim dan secara luar biasa memiliki jiwa yang sama dengan Kim Taejo. Menghabiskan tahun-tahun terakhirnya bermeditasi di pegunungan, sang master berusaha melampaui tubuh panahnya. Selama proses itu, jiwanya meninggalkan dagingnya demi mencari keabadian sejati. Pada momen aneh nasib itu, jiwa sang master kuno menyatu sempurna dengan jiwa Kim Taejo yang menderita. Begitu kedua jiwa bersentuhan, semua kenangan Poison Demon membanjiri pikiran Taejo sekaligus. Dalam keterkejutan total, Taejo menatap pria tua itu dan bertanya, apakah mungkin dia adalah sang master legendaris? Dengan nada terhibur, pria tua itu juga mengakses kenangan anak itu, melihat semua penderitaan yang dialaminya di mumi modern. Setelah melihat kehidupan Taejo, sang master menyadari bahwa mereka berdua memiliki potensi yang sama-sama absurd, namun memiliki nasib yang benar-benar berbeda. Dengan rasa iba dan amarah yang mendalam, pria tua itu mencatat bahwa anak itu diperlakukan seperti sampah sepanjang hidupnya hanya karena menjadi seorang mana reject. Akhirnya memahami situasi, sang master Poison menyatakan bahwa ruang kosong ini adalah pikiran mereka yang bersatu. Di hadapan takdir, pria tua itu memutuskan untuk mewariskan seluruh pengalaman dan pengetahuan brutalnya ke dalam tubuh anak itu. Dengan nada yang sangat serius, dia menyamin bahwa jika anak itu berlatih keras dengan teknik-teknik baru ini, keadaan akan berbalik. Matanya bersinar penuh harapan. Kim Taejo mendengar janji bahwa dia pun akan menjadi penguasa tertinggi di dunianya sendiri. Tiba-tiba, kilatan cahaya menyilaukan meledak di dalam pikiran bersama mereka, menyegel puisi lengkap kedua kehidupan mereka. Meninggalkan satu nasihat terakhir, suara sang guru bergema, menyuruh anak itu menggunakan kekuatan baru ini untuk hidup sesuka hatinya. Setelah mendoakan keberuntungannya, kehadiran pria tua itu akhirnya menghilang, meninggalkan segalanya di tangan Kim Taejo. Kembali ke dunia nyata, anak itu bergumam menyebut nama sang master, membuka matanya dengan wajah berlumuran darah di tengah hutan gelap. Bangkit dengan susah payah, dia menyadari itu bukan halusinasi karena semua pengetahuan bela diri yang aneh itu masih segar di kepalanya. Merasakan sakit di tubuhnya, anak itu mengepalkan tangannya yang berlumuran darah, berusaha tetap sadar, menyeret dirinya di tanah berlumpur. Dia menyadari harus bertindak sangat cepat jika ingin keluar hidup-hidup dari semak belukar terkutuk ini. Di ambang kematian, Kim Taejo memutuskan untuk menggunakan teknik legendaris yang semakin kuat seiring bertambahnya racun yang dikonsumsi. Dengan keberuntungan murni, dia menyadari tanah di sekitarnya dipenuhi dengan tumbuhan beracun paling berbahaya di wilayah itu. Tanpa ragu, Kim Taejo mencengkram segenggam rumput beracun dan menyodorkannya langsung ke mulutnya, mengunyahnya dengan paksa. Menelan semuanya, dia menahan rasa sakit, fokusnya hanya pada tekad gila untuk terus bernapas. Dalam keadaan trans singkat, rencananya adalah mengubah semua racun mematikan itu menjadi energi dalam murni di dalam tubuhnya yang hancur. Memaksimalkan teknik itu hingga batasnya, sebuah biji hijau meledak, akhirnya memecahkan rantai tak terlihat yang menahannya sebagai sampah yang ditolak. Dengan mata yang bersinar hijau menyeramkan, Kim Taejo bersumpah akan bertahan hidup dan membalas rasa sakit itu berkali-kali lipat, dimulai dari kapten sampah itu. Sementara itu, tidak jauh dari sana, para prajurit menyisir hutan dengan senter, ingin memastikan apakah targetnya benar-benar sudah tewas. Melalui semak-semak gelap, pasukan itu bergerak maju dengan hati-hati, namun tidak menemukan tanda-tanda tubuh yang hancur. Tiba-tiba, salah satu preman itu tergagap ketakutan saat dia menyinari kegelapan dengan senternya dan mendapati anak itu masih hidup dan sehat-sehat saja. Dengan senter yang masih menyala, para tentara mundur ketakutan, bertanya-tanya bagaimana mungkin dia masih hidup. Menyadari aura yang berbeda, tentara itu melihat bahwa getaran anak itu tiba-tiba berubah. Di hadapan pada pemandangan aneh itu, mereka bertanya-tanya apa ini reaksi mana karena Kim Taejo sedang mengumpulkan
menyalurkan energi melalui racun. Dengan gugup, Kapten berteriak mempertanyakan bagaimana seorang mana reject bisa melakukan itu dan memerintahkan mereka untuk menyingkirkannya sebelum dia menjadi gangguan. Tiba-tiba, aura beracun itu meledak, menghancurkan rantai tak terlihat yang mengikat anak itu sepenuhnya. Pelan-pelan membuka matanya, Kim Tae-jo menatap musuhnya dengan tatapan mematikan. Dengan gerakan cepat, dia mengeluarkan pisau yang dilapisi energi gelap, terfokus pada balas dendam. Ekspresi anak itu bersinar dengan nafsu membunuh. Tiba-tiba, dia melesat ke depan dengan kecepatan tak masuk akal menuju regu itu, menembus angin. Terkejut dengan serangan itu, mata prajurit melebar tanpa sempat bereaksi. Menatap tangannya sendiri, anak itu takjub karena akhirnya energi internal mengalir di tubuhnya. Sambil mengepalkan tinjunya, dia merasakan bobot nyata dari kekuatan barunya ini. Siap untuk membalas dendam, Kim Tae-jo berkata bahwa kini dia bisa membalas budi kepada mereka semua. Dengan sopan dan tenang, dia menyapa Letnan Jang, berkata, "Senang bertemu dengannya lagi." Penuh dengan ejekan, penjahat itu tertawa dan bertanya dari mana semua kepercayaan diri ini berasal. Karena Kim Tae-jo bahkan tidak memiliki tato kebangkitan. Mengabaikan ejekan itu, Kim Tae-jo hanya bergumam sambil merenung tentang panggilan yang menyedihkan ini. Dalam sistem saat ini, mereka yang membangkitkan mana mereka mendapatkan tanda di wajah mereka yang menunjukkan peringkat kekuatan mereka dari pengguna hingga master. Karena Letnan Jang Ingdong hanyalah level pemula, dia setara dengan pejuang kelas 3 dalam seni bela diri masa lalu. Sadar akan level musuh yang rendah, Kim Tae-jo memperingatkan bahwa kekuatannya tidak seberapa, yang membuat si pengecut itu benar-benar marah. Mengayunkan pedangnya, kapten itu bersiap bertarung sambil melontarkan hinaan. Terselimuti energi kehijauan, Kim Tae-jo memperingatkan bahwa dia akan membalas semua yang telah mereka lakukan padanya. Mengejeknya, perwira itu bertanya apakah anak itu terbentur kepalanya saat jatuh dari tebing. Marah karena keberanian itu, Letnan memerintahkan semua orang untuk menyerang sekaligus, bersumpah untuk menghabisi pemuda itu pasti kali ini. Sambil mempersiapkan posisinya, Kim Tae-jo menyadari pikirannya aneh tenang. Untuk pertempuran nyata pertamanya, berkat Tanggun Aka, kenangan itu, dia merasakan kepercayaan diri seorang veteran perang mengalir di nadinya. Meskipun dia ditolak oleh sihir, jalan iblis racun tetap terukir di jiwanya. Sepenuhnya fokus, dia berbisik pada dirinya sendiri bahwa dia bisa menangani ini. Dalam serangan mematikan, Kim Tae-jo mengaktifkan seni pisau racun dan melepaskan tebasan hijau yang aneh menembus angin. Ledakan energi itu menghantam pasukan secara langsung. Akibat benturan yang dahsyat, para pasukan terlempar jauh, jatuh seperti lalat. Menggunakan teknik ghost step, anak itu menghindar dari serangan dengan kecepatan yang aneh, menghilang dari pandangan. Mengonsentrasikan racun murni di tangannya, dia mempersiapkan keterampilan brutal berikutnya. Dengan telapak tangan beracun, dia menyerang musuh-musuhnya, melepaskan racun mematikan ke udara. Segera setelah benturan, ledakan hijau itu melemparkan semua orang ke tanah, menghancurkan pertahanan mereka. Dalam keputusasaan di tengah asap, salah satu prajurit berteriak memanggil komandan, memohon pertolongan. Kehilangan kesabaran, letnan itu mengeluarkan pistol futuristik dan memerintahkan Kim Tae-jo untuk mati sekali dan untuk selamanya. Menembak ke arah target, senjata itu melontarkan ledakan energi terkonsentrasi. Namun, tembakan itu hanya menyentuh permukaannya, menimbulkan asap tanpa menimbulkan kerusakan yang nyata. Meluncur melintasi medan perang, Kim Tae-jo tampak tak terluka. Matanya memancarkan kekuatan, dingin seperti es. Dia dengan belak-belakan menyatakan bahwa serangan itu terlalu lambat. Sambil mundur selangkah dengan berat, letnan akhirnya merasakan betapa berbahayanya situasi tersebut. Di lantai hutan, para prajurit itu mulai batuk-batuk kesakitan, bertanya-tanya apa yang sebenarnya disuntikan ke dalam tubuh mereka. Sambil berjalan dengan tenang, Kim Tae-jo menjelaskan bahwa bahkan mereka yang telah terbangun pun akan menderita hal yang sama jika terkena racun. Dalam keadaan terkejut, kapten bertanya bagaimana seseorang tanpa tato bisa menggunakan keterampilan bertarung tingkat lanjut. Mengejek pertanyaan itu, bocah itu berkomentar bahwa guru Tang pasti akan tersinggung dan bertanya bagaimana rasanya menjadi sasaran pukulan. Menatap sampah manusia itu, bocah itu bertanya apa rasanya tidak menjijikan diperlakukan seperti serangga. Dengan mulut penuh darah hitam, letnan itu berteriak ketakutan dan memohon nyawanya, memanggil Kim Tae-jo tuan. Tanpa sedikit pun
penuh belas kasihan, Kim Tae-jo mencengkram leher si pengecut dengan kekuatan menghancurkan. Dalam teriakan terendam, letnan itu putus asa. Merasakan cengkraman kematian semakin erat, diangkat dari tanah seperti boneka. Letnan itu berjuang saat energi beracun membakar pembuluh darahnya, terengah-engah dan hampir pingsan. Sang letnan mencoba mengancamnya, bertanya apakah Kim Tae-jo tahu siapa yang ada di belakangnya. Racun itu dengan cepat mencekik tenggorokannya, tetapi pria itu berhasil mengucapkan nama Mitsui sebelum pingsan. Dengan bunyi retak kering, anak itu menyelesaikan tugasnya dan mematahkan leher musuh di tempat itu. Ditutupi dengan darah, Kim Tae-jo melemparkan mayat itu ke tanah, dikelilingi asap kemenangan. Dengan senyum sinis, dia melepaskan tawa gelap, menikmati rasa balas dendam. Penuh tekad, dia berkata pada angin agar tak khawatir karena dia tak berniat menyerah begitu saja. Jauh di sana, cerita menjelaskan bahwa Kekaisaran Salmon terbentuk dari penggabungan Korea, Tiongkok, dan Jepang setelah kekacauan dunia besar. Di kampung halaman Kim Tae-jo bernama Paju, tanah gersang itu masih berada di bawah kekuasaan keluarganya. Di dalam kantor militer mewah, seorang perwira bertanya dengan terkejut, apakah Tae-jo dipecat setelah upaya pembunuhan? Di sisi lain meja, laporan tersebut mengonfirmasi bahwa pasukan Jang menyerangnya secara mendadak selama misi pengintaian. Setelah penyergapan di tebing, laporan tersebut menyebutkan bahwa Letnan Kim selamat secara ajaib, tetapi dipecat dan menghilang tanpa jejak. Di hutan, regu pengkhianat konon dimangsa oleh binatang-binatang sihir saat mencoba melarikan diri dari lokasi. Setelah menyelidiki jejak-jejaknya, perwira tersebut mengungkapkan bahwa pengkhianat itu diperintahkan oleh tentara bayaran yang berafiliasi dengan Jepang. Dengan wajah yang sangat tenang, sang jenderal sama sekali tidak senang dengan berita ini. Dengan desahan berat, ayah Kim Tae-jo langsung menyadari bahwa semua ini adalah ulah Mitsui, istri barunya. Honda Mitsui ini adalah putri keluarga elit Jepang dan ibu tiri jahat yang selalu menginginkan Kim Tae-jo berada di dalam peti mati agar tanah Paju dapat diwariskan langsung kepada anak-anaknya sendiri. Dia menunggu sepanjang hidupnya hingga sang anak tiri meninggal. Namun, karena sang anak bersikeras untuk tetap hidup meski sakit di usia 29 tahun, wanita itu kehilangan akal dan memerintahkan keluarganya untuk mengirim seseorang guna menghilangkan Kim Tae-jo. Dengan bijak, sang jenderal mengakui situasi ini serius. Namun, tanah keluarga sedang bangkrut dan mereka sangat membutuhkan dukungan finansial dari pihak Jepang. Dingin dan perhitungan, dia memutuskan satu-satunya opsi yang layak adalah menelan harga dirinya dan menutupi kekacauan ini. Segera, bawahan itu memahami perintah korup tersebut dan berjanji akan menghapus jejak pembunuhan. Menutup pintu, perwira itu meluncur keluar, meninggalkan jenderal sendirian di ruangan. Sendirian, ayah yang tak berguna itu mencoba membenarkan tindakan pengecutnya dengan mengatakan bahwa anak yang ditolak itu akan mati karena kelebihan mana bagaimanapun juga. Dalam pikirannya, dia menyimpulkan lebih baik mengabaikan kejahatan itu untuk melindungi yang sehat daripada memicu perang karena seorang anak terkutuk. Menatap jendela untuk mengukuhkan pengabaian terakhir, dia berkata tak akan mencari anak itu dan menyuruhnya hidup tersembunyi sisa hidupnya jika ingin selamat. Di dekat perbatasan kekaisaran, Kim Tae-jo memandang kotak raksasa dari puncak gunung Jiri dengan ransel berat. Dia kagum pada pemandangan menakjubkan kotak Goryeo yang merdeka. Di sampingnya, seorang petualangan tua bernama Chip bertanya, apakah ini pertama kalinya anak itu ke sana? Sambil tersenyum, pria gemuk itu bercanda bahwa si pemula pasti tidak tahu banyak tentang tempat itu karena dia begitu terkesan. 300 tahun yang lalu, Goryeo hanyalah sebuah kota kecil di Korea Selatan kuno sebelum mana mengubah segalanya. Sejak Gunung Jiri dipenuhi monster berbahaya, Kaisar menyatakan wilayah itu sebagai lahan perburuan bebas. Untuk mendorong pembasmian monster, pemerintah menghapuskan pajak atas barang-barang sihir dan menutup mata terhadap barang-barang ilegal. Segera setelah pembebasan, tentara bayaran dari seluruh dunia membanjiri kota ini demi mencari uang dengan mudah melalui pembasmian monster.
Karena hal ini, kepala suku menjelaskan bahwa Goryeo menjadi pusat ekonomi yang kuat, menghasilkan 20% dari seluruh barang di kekaisaran. Terlepas dari kekayaannya, sang veteran memperingatkan Kim Tae-jo untuk berhati-hati karena kota ini dipenuhi oleh penjahat berbahaya. Siap untuk turun gunung, pemimpin tim menyuruh kelompok itu untuk bergegas dan fokus pada tugas. Sambil menyesuaikan rancelnya, Kim Tae-jo setuju dalam diam, fokus pada tujuannya sendiri. Setelah selamat dari penyergapan tentara pengecut, dia tak punya tempat untuk pergi dan membutuhkan tempat berlindung. Sendirian di malam hujan, dia memutuskan untuk memutuskan hubungan dengan semua orang demi fokus menjadi lebih kuat. Berpura-pura sebagai pengangkut barang biasa, dia menemukan penyamaran sempurna dalam berburu monster. Karena otoritas kaisar lemah di wilayah itu, hampir mustahil bagi keluarganya untuk melacaknya. Selain menjadi tempat persembunyian yang sempurna, hutan jiri dipenuhi dengan tumbuhan beracun dan monster beracun, ideal untuk latihannya. Meskipun fokus pada seni bela diri, dia masih merasa aneh menggunakan istilah itu. Namun dia mempercayai kekuatan warisan yang dimilikinya tanpa ragu. Berkat takdir, jiwa passion di mentang Gun Aka menyatu dengannya sesaat sebelum kematiannya. Ironisnya, upaya pembunuhan yang dirancang oleh Honda Mitsui justru memberinya kekuatan tertinggi. Karena dia belum memiliki kekuatan atau uang untuk balas dendam, dia menggunakan pekerjaan sebagai porter untuk meningkatkan kemampuannya secara rahasia. Selama perjalanan, kepala rombongan memulai percakapan dan bertanya siapa yang menurut anak itu paling kuat di kelompok mereka. Menunjuk ke arah seorang wanita berambut merah di depan, sang veteran mengungkapkan namanya adalah Proli dan dia sudah menjadi pemburu profesional peringkat reguler. Di dunia ini, peringkat reguler sudah berada di level di atas pemula, menunjukkan bahwa gadis itu memiliki bakat. Dari kejauhan, Kim Tae-jo menyadari bahwa aliran mana seorang pemburu wanita lain dalam kelompok itu sangat aneh. Tiba-tiba, mata wanita itu melotot ke belakang dan dia pingsan sepenuhnya, terjatuh ke tanah. Dalam sekejap, tim panik menyadari bahwa seekor nyamuk varian 3 garis menyerang wanita itu. Bingung dengan keributan, Kim Tae-jo tidak mengerti mengapa semua orang takut pada serangga biasa. Tanpa membuang waktu, wanita berambut merah melompat ke depan, menyiapkan mantra api untuk membakar hama itu. Dengan mata yang berkilau api, dia mengarahkan serangan pada nyamuk raksasa, siap menghanguskan makhluk terbang itu. Dengan teriakan, wanita berambut merah meluncurkan bola api raksasa langsung ke sasaran. Ledakan itu menerangi seluruh hutan, mengubah serangga itu menjadi abu dalam sekejap mata. Setelah keterkejutan mereda, Kim Tae-jo bertanya kepada bosnya mengapa seluruh kelompok hampir mengalami serangan jantung karena gigitan tunggal. Cemas, pria itu menjelaskan bahwa jika makhluk itu menggigitmu, manamu akan menghilang dari tubuhmu dan kamu pingsan di tempat. Setelah menilai gejala-gejalanya, Kim Tae-jo menyadari bahwa ini persis sesuai dengan racun-racun dari kenangan Guru Tang. Diam-diam, dia mendekati wanita yang tergeletak dan memutuskan untuk menguji seni penyembuhan spiritual beracunnya. Dengan tangan yang bersinar hijau, dia menarik racun itu keluar dan wanita itu terbangun dengan kaget, bertanya apa yang terjadi. Terkesan dengan keampuhan kekuatannya sendiri, Kim Tae-jo melihat tangannya dan menyadari bahwa dia berhasil menyerap racun serangga itu. Tanpa menyadari penyembuhan ajaib itu, pemimpin tim menyarankan agar mereka mundur karena mereka tidak memiliki perlengkapan anti serangga. Tiba-tiba, suara keras terdengar dari semak-semak, menarik perhatian semua orang. Dalam keadaan siaga tinggi, mata pemimpin melebar saat dia merasakan kehadiran yang kuat mendekat. Segera, tim mengeluarkan senjata mereka dan membentuk formasi pertempuran, bersiap menghadapi yang terburuk. Dari semak-semak melompat seekor kelinci tunggal yang tidak berbahaya, meredakan ketegangan saat itu. Dengan lega, para tentara bayaran itu mulai tertawa, mengira itu hanya alarm palsu akibat seekor binatang lemah. Sambil mentertawakan dirinya sendiri, sang pemimpin menyuruh rombongannya untuk bersantai dan bersiap pulang. Dalam sekejap mata, raut wajah sang pemimpin berubah dari lega menjadi ketakutan yang mendalam. Wanita berambut merah nyaris tak sempat berbalik sebelum terlempar jauh. Dengan benturan brutal, sebuah tongkat raksasa menghancurkan pertahanan kelompok itu, menerbangkan
menyerbu ke segala arah. Dari kegelapan hutan muncul seorang orc berotot, dan tepat di belakangnya sebuah batalion muncul. Tanpa peringatan, serangan mendadak itu mengelilingi para tentara bayaran dari segala arah, memotong jalur perarian mereka. Berlumuran darah di tanah, wanita berambut merah itu berteriak agar kelompok itu membawa yang terluka dan berlari. Sambil mengulur waktu dengan sihir api, pemimpin yang putus asa memanggil Kim Tae-jo, memohon agar dia mundur bersama para porter lainnya. Tetap tenang, anak itu merapikan jaketnya dan menyuruh mereka pergi duluan karena dia akan tinggal. Bingung dengan kegilaan pemula itu, pemimpin itu mencengkram lengannya, mengingatkan bahwa mereka hanyalah porter, bukan pejuang. Dingin seperti es, Kim Tae-jo meminta pria itu merawat wanita terluka dan meyakinkannya bahwa kehadirannya takkan memperburuk situasi. Mengingat urgensi, Kim Tae-jo menggunakan nada tegas, memperingatkan tak ada waktu untuk berdebat dan berjanji akan memberi perlindungan dari jarak jauh. Menyerah pada kekuatannya, pemimpin itu menyuruhnya jangan nekat dan berlari pergi bersama yang terluka. Sendirian dengan penyihir berambut merah, Kim Tae-jo menganalisis formasi monster dan menyadari serangan orc terlalu terorganisir. Marah, gadis itu melepaskan tombak api ke arah para raksasa, berteriak agar mereka terbakar. Di tengah kekacauan, dia menoleh dan berteriak bahwa salah satu orc menebus blokade dan menuju ke arah warga sipil. Dengan langkah keras, monster itu mengabaikan api dan menerjang langsung untuk menghancurkan kelompok yang melarikan diri. Kesal dengan keberanian makhluk itu, si penyihir mempersiapkan serangan lain, bertanya kemana dia pikir dia akan pergi. Dengan gerak cepat, dia mendirikan dinding api raksasa, menghalangi laju orc yang terbakar habis. Dari panas api, asap membumbung, sementara menyembunyikan pandangan medan pertempuran. Tiba-tiba, mata gadis itu melebar karena terkejut saat dia merasakan bayangan raksasa di belakangnya. Dari mana-mana, Kim Tae-jo berteriak sekeras-kerasnya, menyuruh pemimpin serangan untuk segera berbaring. Seekor orc lain muncul dari asap, siap menebas kepala penyihir yang tak berdaya dengan kapaknya yang mematikan. Jauh di luar waktu normal, cerita beralih ke dalam abadi yang mengapung di awan. Surga indah penuh pulau terbang dan gunung surgawi menunjukkan tempat di mana sang ahli racun berakhir. Dengan punggung menghadap, Tuan Tang mengamati pemandangan megah itu, mengungkapkan bahwa sudah sebulan sejak dia tiba di tempat suci ini. Sambil tersenyum, dia mengakui bahwa dia hanya berhasil naik ke surga berkat pusi tunggal dengan bocah Tajo yang hidup di dunia mana. Tabrakan realitas dan kenangan bumi memberi sang ahli kebijaksanaan yang dibutuhkan untuk memecahkan batasan-batasan kemanusiaannya. Puas, dia akhirnya mencapai keabadian yang telah dia cari sepanjang hidupnya. Namun tiba-tiba, sang tua memegang tinjunya begitu erat hingga urat-uratnya menonjol, dipenuhi kebencian murni. Wajahnya memerah karena amarah. Dia berteriak bahwa alam abadi bukanlah surga, melainkan penjara bagi para dewa yang malang. Tertawa gila-gilaan, sang tua menunjuk ke langit, dipenuhi para abadi yang bertarung seperti orang gila dan berkata, tempat ini adalah rumah sakit jiwa para legenda pedang. Terbang di antara pulau-pulau, para ahli saling bertukar pukulan yang menghancurkan, sementara Tang menggerutu tentang kecepatan konyol orang-orang ini. Dengan desahan frustasi, dia menyadari bahwa dia telah menyia-nyiakan bertahun-tahun hidupnya sebagai manusia panah hanya untuk berakhir di arena yang kacau di mana semua orang bertingkah seperti binatang. Namun meski kesal, dia memutuskan untuk melihat sisi baiknya karena penjara dimensi ini setidaknya memungkinkan satu-satunya koneksi dengan Kim Tae-jo. Sambil menatap hamparan langit yang luas, sang guru bertanya dengan bisikan bagaimana keadaan rambutnya di dunia bawah sana. Berkat lingkungan yang mengerikan itu, iblis itu berkata bahwa dia telah menjadi penguasa mutlak dan dengan tulus berharap sang anak dapat menemukan kebahagiaan dengan menggunakan kekuatan ini. Untuk mengatasi kegilaan para makhluk abadi, sang anak harus mencapai bintang ke-7 dari seni spiritual beracun dan berkembang secepat mungkin. Dengan senyum penuh kenangan, sang guru berharap akan reuni di masa depan dan berjanji akan mencari teknik baru untuk diajarkan saat waktunya tiba. Di tengah janji itu, dia menghindar dari sebongkah batu yang nyaris memecahkan kepalanya. Marah karena kurangnya rasa hormat, sang ahli racun yang gemuk itu berteriak, mempertanyakan bagaimana seorang penyihir pedang berani meremehkan pisau terbangnya. Tertawa seperti orang gila, dia
bersumpah akan menghabisi si penyihir pedang dan menyerang, menghancurkan segala sesuatu di jalannya. Kembali ke bumi, orc raksasa itu menabrak dinding api dan mengeluarkan erangan aneh sebelum binatang itu bisa melancarkan serangan mematikan. Suara bergema dari mana-mana, menyuruh si penyihir untuk menunduk. Kapak itu melintas di udara, menciptakan percikan api dan nyaris memenggal kepala si berambut merah. Dengan raut wajah kesal, gadis itu mendesis, frustasi karena tak bisa bereaksi tepat waktu. Dari semak-semak, aura hijau melesat dengan kecepatan suara dan menghantam raksasa itu secara langsung. Benturan itu melemparkan orc ke samping, menyelamatkan nyawa si penyihir di detik-detik terakhir. Meluncur dengan gaya, Kim Tae-jo mendarat di tanah, siap menunjukkan pada mereka bagaimana pekerjaan ini dilakukan dengan benar. Fokus pada target, dia bergumam pada dirinya sendiri bahwa dia akhirnya akan menguji teknik senjata tersembunyi area luas barunya. Dalam gerakan yang lancar, puluhan koin berenergi hijau meledak dari tangannya, menembus gerombolan hijau seperti kertas. Proyektil-proyektil itu menembus daging dan tulang dalam sekejap mata, memotong seluruh batalion orc. Dalam kurang dari 1 detik, hujan logam membersihkan medan perang, meninggalkan hanya keheningan dan bau darah. Setelah serangan kilat itu, anak itu mendarat dengan lembut saat koin-koin yang sudah digunakan meletup di tanah. Terkejut dengan kakinya sendiri, dia mengakui tak menyangka bisa menghabisi semua musuh dalam satu serangan, tapi mengaku itu cukup memuaskan. Di dekatnya, si penyihir masih pingsan, membuat anak itu bingung harus berbuat apa. Tanpa membuang waktu untuk dilema moral, dia memutuskan opsi terbaik adalah kabur secepatnya sebelum kisah penyelamatan ini menimbulkan masalah. Rencana utamanya adalah menghilang dari peta dan tidak membiarkan berita pembantaian ini sampai ke telinga ayahnya di Kekaisaran. Dengan senyum sinis, dia berterima kasih dalam hati pada Pak Tuatang yang telah sepenuhnya mengubah hidupnya yang terbuang dalam sebulan. Saat mengemas barang, dia menyadari lupa menyimpan senjata improvisasinya dan mendesah, mengingat penyembunyian bukti itu merepotkan. Berjongkok di tanah seperti anak kecil, bocah itu mulai mengumpulkan potongan-potongan itu, menggerutu tentang biaya produksi yang tinggi dari teknik aneh itu. Fokus pada pengumpulan, dia ingat bahwa pada level ke-7 teknik itu, mengambil senjata akan otomatis. Jadi tujuannya adalah naik level dengan gila-gilaan dan secepat mungkin. Saat mencari koin terakhir yang hilang, dia melihat sekeliling dan mendekati pohon raksasa. Begitu menemukan potongan yang tersangkut di kulit kayu, ekspresinya berubah. Terjepit oleh koin, nyamuk varian bergaris 3 itu menempel di pohon, menggerak-gerakan kakinya. Dengan tatapan serius, pikirannya mulai bekerja, menyusun potongan-potongan apa yang baru saja terjadi. Segera, Kim Tae-jo menyalurkan mana ke tangannya, merasakan getaran yang persis sama dengan racun yang menyerang gadis beberapa menit sebelumnya. Mengetahui laporan-laporan tersebut, dia sangat menyadari bahwa wilayah ini bukanlah habitat alami nyamuk terkutuk itu. Dengan jijik, dia menganalisis serangga yang hancur itu, yang berhasil menjatuhkan si berambut merah dalam satu pukulan. Bahaya sesungguhnya dari racun itu bukanlah gigitannya sendiri, melainkan cara racun itu melarutkan energi kehidupan di dalam tubuh inangnya. Efeknya membuat setiap penyihir kehilangan koneksi dengan mana untuk sementara waktu, hingga terjatuh ke tanah seperti batu. Dengan menghubungkan berbagai petunjuk, bocah ini membandingkannya dengan racun yang menyebarkan energi yang sangat umum di dunia martial kuno. Masalah besarnya adalah di bumi modern, orang-orang masih belum mengetahui obat penawar untuk racun yang berfokus pada energi ini. Dengan optimis, dia menyimpulkan bahwa jika dia bisa menganalisis komponen tepat dari kenangan sang guru, penawar bisa segera dibuat. Dan langkah pertama adalah Bijar membuka mulutnya, memasukkan nyamuk untuk ke dalamnya, dan mengunyahnya dengan baik untuk mendapatkan esensinya. Menyeka bibirnya dengan punggung tangannya, dia menelan serangga itu dengan keras, memproses hal gila yang baru saja dilakukannya demi ilmu pengetahuan. Dalam beberapa detik, otaknya memproses rasa tersebut, dan dia memastikan bahwa komponen kimianya identik dengan yang berasal dari dunia lain. Menjilat bibirnya, Kim Tae-jo tersenyum penuh perhitungan. Tahu dia hanya perlu mengumpulkan beberapa tumbuhan di sekitar untuk membuat obat. Dia berencana menguji resep tersebut begitu dia kembali ke perkemahan, mencium aroma keuntungan murni. Namun, momen kedamaian itu sirna begitu dia merasakan getaran aneh yang menguncang tanah. Terkejut, matanya melebar
melebar, waspada oleh aura aneh yang datang dari belakangnya. Dari kegelapan pepohonan, seekor orc raksasa dengan tato unik menampakkan diri menembus semak belukar. Berbeda dengan yang biasa, raksasa elit ini memiliki mata yang berkilau merah darah dan dengan suara mengerikan memerintahkan seorang manusia untuk mati. Dari ukuran kolosalnya dan kemampuan anehnya untuk berbicara, anak itu tahu dia tidak berurusan dengan makhluk hutan biasa. Sadar akan rumor para pemburu bayaran, dia mengenali monster itu sebagai elit yang terbangun, sangat langka dan berbahaya. Sangat tegang, dia bertanya-tanya apa kegilaan yang terjadi di pegunungan hingga begitu banyak anomali muncul entah dari mana. Mengaum dengan amarah, makhluk mengerikan itu menyerang, menebaskan kapaknya dengan kekuatan yang luar biasa. Monster itu dengan cepat mengunci targetnya, mempersiapkan serangan yang tepat. Benturan brutal besi di tanah batu menciptakan retakan, mengoyak tanah dan menggoyang segala sesuatu di sekitar. Terlempar oleh benturan, Kim Tae-jo berhasil menghindar dengan susah payah, merasakan hembusan angin serangan di punggungnya. Mendarat dengan mantap, dia mengambil beberapa koin dari tasnya, bertaruh bahwa serangan biasa mungkin tak akan menggores kulit binatang ini, dan memutuskan untuk mengeluarkan semua kemampuannya sekaligus. Mengumpulkan banyak energi, dia mengaktifkan teknik tersebut pada level yang lebih tinggi, membentuk koin-koin itu menjadi kerucut cahaya besar yang disebut single flash. Serangan terkonsentrasi itu menembus udara menuju dada makhluk itu dengan daya tembus mutlak, tetapi makhluk elit itu bereaksi, mengangkat kapak hitam raksasanya seperti perisai. Dengan bunyi dentuman kering, teknik pisau terbang terkuat itu meledak melawan baja tanpa menimbulkan sedikit pun kerusakan nyata. Menyaksikan asap menghilang, ekspresi Kim Tae-jo mengeras, mengonfirmasi dugaannya bahwa dia membutuhkan sesuatu yang lebih. Jika pukulan terkonsentrasi itu gagal, dia menyadari bahwa melemparkan banyak belati sekaligus akan menjadi bunuh diri melawan perisai alami ini. Marah, monster bermata merah itu bernapas berat, sepenuhnya fokus pada musuh kecilnya. Menyerah pada koin-koin itu, Kim Tae-jo mengisi tangannya dengan racun pekat, bertaruh bahwa telapak tangan segel darah akan cukup. Di tengah larinya, dia menggelangkan kepala, frustasi karena telah mundur pada momen bahaya yang kritis. Dia bertanya-tanya seberapa menyedihkan Master Tang akan menilai postur takut ini dan memutuskan untuk menelan egonya. Dia menyadarinya dan mengerti bahwa dia terlalu sombong hanya karena baru saja membantai beberapa orc bodoh beberapa menit yang lalu. Menutupi seluruh tubuhnya dengan api kehijauan beracun murni, dia bersiap untuk serangan terakhir, bersumpah bahwa tak ada yang akan menghalangi jalannya. Dalam gerakan yang tak terputus, dia melaju, menembus batas suara, mengulang moto mutlak iblis racun. Kapak orc dan aura beracun pemuda itu bertemu di tengah lapangan terbuka. Tabrakan itu membuat seluruh hutan bergetar dan gelombang kejut hijau menghancurkan pepohonan, menandai pertarungan epik di antara keduanya. Sambil memuntahkan darah, bocah itu merasakan hantaman yang menghancurkan tulang-tulangnya. Bahkan sebelum tubuhnya menyentuh tanah, ledakan dahsyat menguncang hutan saat orc itu menghantamkan kapak hijau raksasanya ke tengah lapangan terbuka, menimbulkan awan debu. Orc itu menarik senjatanya kembali seolah-olah itu bukan apa-apa. Dengan sikap yang angkuh, orc elit itu menatap tajam ke arah Kim Tae-jo yang tergeletak di tanah, hampir pingsan. Batuk-batuk mengeluarkan tanah. Kim Tae-jo menggerutu dalam hati, menyadari serangannya terlalu lemah untuk menimbulkan kerusakan nyata pada tubuh sekeras batu itu. Mengambil napas dalam-dalam dan menelan rasa sakit, dia tersenyum dan berkata, jika ini akan menjadi pertarungan brutal, baginya itu tidak masalah. Sambil mengepalkan tinjunya, aura hijau mulai bersinar lagi, jauh lebih intens. Dalam kilatan menyilaukan, ribuan benang racun melingkupi tubuh orc itu, merobek armor dan kulitnya dalam sekejap mata. Terkejut dengan kekuatannya sendiri, matanya melebar tak percaya melihat kerusakan yang baru saja dia sebabkan. Monster raksasa itu ambruk ke tanah dan bocah itu berdiri di sana tak percaya, bertanya-tanya bagaimana dia bisa memotong-motong dan menghabisinya dengan begitu mudah. Berusaha memproses kemenangan aneh itu, dia menggaruk kepalanya, memikirkan alasan konyol yang akan dia sampaikan ke
kepada kelompok Porter. Tiba-tiba, sekelompok petualang bersenjata lengkap tiba di lokasi pembantaian, menatap tumpukan mayat. Seorang pria berbaju jas menganalisis Kim Tae-jo dan menyadari tidak ada tato kebangkitan di wajahnya. Bingung dengan pemandangan yang mustahil, pria berjas itu langsung bertanya bagaimana seorang yang tak bermana bisa membantai seluruh gelomboran sendirian. Dengan nada mengintimidasi, pria itu menuntut jawaban, memperkenalkan dirinya sebagai Lee Jung-ak, pemimpin guild Nuden dan Kapten Goryeo Watcher. Merasakan aura yang menakutkan, Kim Tae-jo segera menyadari dia tidak berurusan dengan sembarang orang dan memutuskan bertindak sangat hati-hati agar rahasia racunnya tidak terungkap. Sambil fokus pada perannya, dia menundukkan kepala dengan sikap rendah hati. Tepat saat kepala Porter tiba, berteriak memanggil namanya. Berlari dengan panik, pria tua itu mengabaikan anak itu dan dengan cemas menanyakan keadaan muatan berharga tersebut. Merasa lega, Kim Tae-jo menuju ke arah Master Lee berkata, kesatria itu tiba tepat waktu dan menyelamatkan hari ini. Terkejut dengan kehadiran yang mulia itu, kepala pengangkut yang gemuk itu menundukkan kepalanya, berterima kasih dan meminta maaf atas keterlambatan tersebut. Di balik bayang-bayangan, cerita menjelaskan bahwa karena Goryeo adalah kota bebas yang jauh dari kaisar, rakyatnya diatur oleh sebuah komite otonom, dan Tuan Lee Jung-ak ini bukan hanya seorang master yang kuat, tetapi juga salah satu dari 3 tokoh besar yang mengendalikan keamanan publik di wilayah tersebut. Gemetar ketakutan, pemimpin Porter menepuk punggung Kim Tae-jo, berbisik bahwa mereka harus memberikan suap agar guild ini tidak menghancurkan mereka. Memaksa situasi, pria tua itu menyuruh anak itu untuk mengucapkan terima kasih dengan benar kepada orang yang menyelamatkan nyawa mereka di tengah kekacauan. Bingung dengan kebohongan itu, pemimpin guild menatap anak itu, mencoba memahami apakah dia benar-benar hanya seorang pengangkut barang yang menyedihkan. Tertawa gugup, Kim Tae-jo mengonfirmasi cerita itu, bersumpah bahwa si penyihir berambut merah lah yang menghancurkan semua orc sendirian sebelum pingsan karena kelelahan. Beruntung baginya, prajurit-prajurit guild tiba membawa gadis yang pingsan dan mengonfirmasi cerita palsu itu. Kehabisan kesabaran, sang pemimpin bergaun jas membalikan badan dan memerintahkan pasukannya untuk mengumpulkan semuanya dan pergi dari sana. Menatap ke dalam hutan yang lebat, sang pemimpin menghela napas, merasa seluruh kejadian itu sangat mencurigakan, tapi memutuskan tidak akan menyelidiki lebih jauh. Sebelum menghilang ke dalam bayangan, dia menoleh dan memperingatkan Kim Tae-jo agar tidak membuat masalah di Goryeo karena pertemuan berikutnya akan sangat tidak menyenangkan. Menghela napas lega, sang kepala guild bersyukur bahwa sang lord akhirnya pergi dan menasihati anak itu agar tidak terlalu percaya diri jika ingin bertahan hidup dengan nyaman di kota. Dia memperingatkannya bahwa yang terbaik adalah menghindari jalur guild sebisa mungkin dan hidup seperti bayangan. Penasaran dengan nasihat itu, Kim Tae-jo bertanya apakah Lee Jung-ak benar-benar orang jahat karena dia hanya nampak sedikit sombong. Tanpa bertele-tele, veteran itu menjelaskan bahwa pria itu korup sampai ke tulang sumsum dan hanya berpura-pura menjadi pahlawan sambil menerima uang dari para penjahat. Pasrah pada dunia yang kacau ini, pria tua berkata, para master itu seperti bencana alam dan hal terbaik yang bisa dilakukan adalah selalu lari secepat mungkin dari mereka. Sambil merapikan ranselnya yang robek, Kim Tae-jo itu memahami pesan itu dengan sempurna. Sambil menatap bayangannya sendiri di gedangan darah, dia merenungkan bulan terakhir yang aneh dalam perjuangan bertahan hidup setelah penggabungan jiwa. Sangat malu dengan tindakannya sendiri, dia menundukkan kepala dan meminta maaf kepada arwah guru Tanggun Aka, berjanji akan berubah. Matanya bersinar hijau, mematikan saat dia bersumpah untuk berhenti bertindak seperti pengecut yang puas diri hanya karena dia mendapat sedikit kekuatan marsal. Saat sore hari berakhir, kota Goryeo menyala, memperlihatkan cahaya dan kemajuan metropolis bebas itu. Karena bahaya yang tak masuk akal di wilayah tersebut, sangat sedikit dokter yang berani membuka rumah sakit di sana sehingga sulit untuk mengobati cedera serius. Sebagian besar penyembuh yang beroperasi di balik layar adalah tentara bayaran mana reject dan melarikan diri dari hukum, sehingga orang biasa menghindarinya seperti wabah. Berkat hal ini, apotek-apotek kota telah sepenuhnya mendominasi pasar lokal, menyembuhkan yang terluka secara instan. Di toko-toko ini, apoteker memiliki izin penuh dari pemerintahan untuk meresepkan dan menjual barang-barang sihir yang aneh langsung di counter. Berfokus pada keuntungan pasti, tentara
cara bayaran lebih memilih menghabiskan uang dalam jumlah besar untuk ramuan yang efisien daripada mempertaruhkan nyawa mereka di rumah sakit rahasia yang kotor, sepenuhnya tertutup tudung dan topeng. Kim Tae-jo menghadapi hujan deras, memegang 3 botol kecil berwarna coklat berisi cairan emas. Lelah sampai ke tulang, dia bergumam tentang bagaimana dia menderita selama sebulan penuh hanya untuk menciptakan mahakarya kimia ini. Berfokus pada kekayaan, dia merayakan pencapaian fase ketiga seni spiritual racun, memastikan dia tak akan dikalahkan oleh orc setengah matang. Kini dia tersenyum memikirkan masa depannya. Dia menanamkan dalam benaknya bahwa jika dia memutuskan transaksi ini, dia tak perlu lagi bekerja seperti keledai di gunung. Saat mendorong pintu kaca, lonceng apotek bake berbunyi, menandakan kedatangan pelanggan misterius. Dari balik meja kasir, resepsionis ramah menyambutnya sambil merapikan rak ramuan mana. Dengan nada dingin dan langsung, dia menanyakan apa yang ingin dibeli, menyarankan perban sir instan atau ramuan herbal biasa. Mengabaikan tawaran itu, pemuda bertudung itu menuntut untuk berbicara langsung dengan bos dan pemilik tempat tersebut. Terkejut dengan keberanian pelanggan aneh itu, dia mengangkat alis, tak mengerti sikap anak basah kuyup itu. Dalam diam, wanita itu memproses permintaan mencurigakan itu, sementara seorang pria tua berambut abu-abu di belakang toko memperhatikan percakapan. Sambil mengelus kumisnya, sang veteran mengamati anak itu dari ujung kepala hingga ujung kaki, berusaha membaca niatnya. Setelah memperkenalkan diri sebagai pemilik bernama Bae Hong Payo, dia menyatakan bahwa dia adalah bos di sana dan menyuruh anak itu untuk langsung ke intinya. Dengan sikap tegas, Kim Tae-jo langsung ke intinya, menyatakan dia tidak ingin membeli apapun, tapi ingin menjual obat yang jahat. Menghela napas dengan bosan, apoteker veteran itu mengeluh tentang bagaimana setiap hari ada penjual kaki lima yang datang mengira mereka telah menemukan roti iris. Membalikan punggungnya dengan sinis, dia menyuruh anak itu pergi ke pasar loak karena apoteker elitnya tidak menerima ramuan buatan sendiri yang jelek. Tanpa berkedip, anak itu mengeluarkan botol coklat dan menepuknya di atas meja, menyuruh pria tua itu untuk fokus. Terganggu oleh keberaniannya, pemilik toko berbalik cepat dan mengulang bahwa dia tidak tertarik membeli barang mencurigakan dari orang asing. Mengabaikan teguran itu, Kim Tae-jo mengumumkan bahwa botol kecil itu berisi obat penawar murni untuk gigitan nyamuk 3 garis. Seketika seluruh toko membeku dan si tua bergetar karena terkejut menatap botol kaca gelap itu. Si tua tahu betul bahwa tidak ada obat untuk itu di seluruh kerajaan. Dengan nada komersial yang sempurna, anak itu menjelaskan bahwa obat itu harus diminum terlebih dahulu, berfungsi seperti vaksin pelindung. Sambil tetap tenang, Kim Tae-jo mengeluarkan 2 botol lagi dan menyusunnya dengan rapi di depan petugas yang ketakutan. Sambil merapikan tudungnya, dia menyarankan pria tua yang pemarah itu untuk mencoba botol-botol tersebut dan menelepon jika dia berubah pikiran tentang menjadi miliarder. Dengan menggeser sebuah kartu putih ke seberang meja, dia menetapkan batas waktu terakhir tepat tengah malam, menyebutnya sebagai gertakan belaka. Membalikkan punggung dan mengabaikan hinaan, dia melambaikan tangan dari kejauhan, memperingatkan bahwa dia akan menawarkannya kepada pesaing jika telepon tidak berdering. Toko itu tenggelam dalam keheningan mematikan saat keduanya menatap pintu yang terbanting dan botol-botol ajaib di atas meja. Mengusap rambutnya, pria tua itu bergumam tak percaya, bertanya kepada pewaris apakah pemuda bertopeng itu benar-benar gila. Di apotek, seorang petualang bertubuh kekar menatap botol milik Kim Tae-jo dengan mata berbinar. Berpakaian baju jirah tebal, pria bernama Jin Sue ini adalah pemimpin regu yang kecanduan ramuan sihir dan bertanya pada pemilik toko apakah cairan itu benar-benar berfungsi. Sangat skeptis, pria tua itu menelan ludah dan mengakui bahwa ia tak tahu apakah itu asli atau penipuan. Terpikat oleh keunikan itu, sang kesatria mengulurkan tangan dan mengambil botol coklat langsung dari konter. Tertawa melihat situasi itu, dia berkata hanya ada satu cara untuk mengetahui apakah keajaiban hijau itu nyata. Menghela napas berat, pemilik apotek mengaku tak punya banyak harapan karena perusahaan besar tak pernah menemukan obat untuk nyamuk terkutuk itu. Namun keyakinan buta pemuda bertudung itu meninggalkan rasa curiga yang mengganggu pada pria tua itu. Tanpa berpikir 2 kali, pecandu ramuan itu membuka tutup botol dan meneguk cairan itu tepat di tengah toko. Dengan putus asa,
petugas berteriak menyuruh orang gila itu berhenti minum zat yang belum terverifikasi. Mengedipkan mata dengan bingung, sang kesatria mengusap mulutnya dan berkata bahwa cairan itu rasanya sangat familiar. Terkejut, mata pemilik toko melebar dan dia mengulang pertanyaannya, ingin tahu apakah obat ajaib yang disebut-sebut itu hanyalah air keran. Dengan tatapan bosan, sang kesatria mengangguk dan berkata dia sudah minum begitu banyak ramuan sehingga bisa langsung merasakan kekurangan mana. Sangat kecewa, pemilik toko mengambil 2 botol lainnya dan melemparkannya langsung ke tempat sampah. Menggerutu, dia menyebut anak itu penipu jalanan, bersumpah tak akan tertipu oleh cerita sab itu. Setelah membayar ramuan biasa, sang prajurit mengambil keranjangnya dan bersiap pergi. Penasaran, pemilik toko bertanya apakah tim si pecandu sedang berangkat berburu monster katak di pegunungan saat ini. Sambil menghitung uang, sang kesatria mengonfirmasi misi tersebut, tapi mengeluh bahwa harga ramuan biasa terlalu mahal. Sambil melambaikan tangan, dia membuka pintu dan bercanda bahwa dia terlambat untuk berburu karena mencicipi air ajaib. Sendirian di toko, pria tua itu menghela napas, setuju bahwa membuat penawar seperti itu di dapur rumah hanyalah khayalan belaka. Jauh di pegunungan, matahari mulai terbenam dan ledakan sihir menerangi hutan yang lebat. Dari semak-semak, monster yang menyerupai anjing raksasa menggeram, memperlihatkan giginya yang tajam. Dengan cepat, perisai biru bersinar, mengangkat debu, dan memblokir serangan binatang itu. Teriakan kesakitan memecah udara saat cakar merah menembus pertahanan dan mengiris pohon-pohon di sekitarnya. Dalam keputusasaan, penyihir regu itu berteriak kesakitan, bertanya apa yang dilakukan seekor musang mutan bergigi pisau di area level rendah ini. Sambil mengawinkan pedangnya, dia memberitahu pemimpin jin agar jalur di belakang mereka aman dan memohon semua orang mundur sebelum mereka semua tewas. Sambil batuk darah, dia mengatakan seluruh kelompok telah diracuni oleh nyamuk dan tubuhnya sudah lumpuh akibat kekurangan mana. Dengan ekspresi mematikan, pemimpin itu mempertahankan pertahanan sihir dan menyuruh kelompok itu bertahan sedikit lebih lama. Dia bersumpah bahwa situasi akan teratasi jika mereka mengalahkan musang raksasa itu di sana. Namun di tengah pidatonya, matanya kehilangan fokus dan dengungan neraka menyerbu telinga sang prajurit. Dari sudut matanya, dia melihat nyamuk bergaris 3 terkutuk itu mendarat tepat di lehernya. Dalam kepanikan, dia menyadari bahwa jika pemimpin juga diracuni, seluruh tim akan berakhir di peti mati hari ini. Sebelum otaknya bisa bereaksi, gigitan itu terjadi dan perisai sihir mulai berkedip, menandakan putusnya mana. Melihat sekeliling, dia menyusun potongan-potongan bencana itu, tahu bahwa segalanya telah salah. Pasukan itu datang untuk berburu katak lemah dengan pakaian anti nyamuk, tetapi musang bergigi pisau sialan itu merobek pertahanan mereka tepat di awal. Dengan armor yang jebol, serangga-serangga itu berkerumun masuk dan menjatuhkan tim sihir satu persatu hingga kapten sendiri menjadi sasaran. Dikelilingi nyamuk dan musang mutan yang menghalangi jalan keluar, pembantaian tampaknya tak terhindarkan. Dalam keputusasaan, sang kesatria menerima bahwa misi ini telah berubah menjadi pertarungan untuk bertahan hidup semata. Sambil berlumuran darah, sang penyihir berteriak kepada kapten agar fokus pada pertempuran dan waspada terhadap serangan kilat itu. Mata pria bertubuh besar itu membelalak saat musang elit itu menerjang langsung ke arah tenggorokannya. Melaju kencang menembus angin, binatang buas itu melancarkan serangan mematikan. Siap untuk menghabisi pemimpin yang telah diracuni itu, dengan dentuman yang menggelegar, cakar merah itu menghantam perisai mana, memecahkan pertahanan itu dalam sekejap. Dampak benturan itu mengangkat debu dan melemparkan binatang itu ke belakang, tetapi penghalang biru hancur berkeping-keping. Tanpa cedera, sang kesatria membuka matanya dengan terkejut dan memeriksa tangannya. Anehnya, dia menyadari bahwa hanya sihirnya yang hancur, tetapi tubuhnya masih penuh kekuatan dan energi. Saat dia menyadarinya, dia teringat air keran ajaib yang dia minum di apotek si kakek beberapa jam yang lalu. Dengan semangat baru, sang prajurit menelan rasa takutnya dan memerintahkan semua orang untuk berkumpul di sana. Memegang pedangnya dengan erat, dia bersumpah bahwa jika ramuan anak itu benar-benar ampuh, mereka akan menghancurkan makhluk-makhluk ini. Melompat ke udara dengan kecepatan, dia menancapkan pedang sihirnya langsung ke tubuh binatang mutan itu yang meraung kesakitan. Sambil tersenyum seperti orang gila, dia berteriak bahwa ramuan itu berhasil dan peluang mereka untuk selamat adalah 100%. Beberapa jam kemudian di kota, papan nama apotek bersinar di fajar
yang sunyi. Dengan dentuman keras, pintu kaca terlepas dari engselnya dan lonceng berbunyi di tengah toko yang tertutup. Terkejut, pemilik tua berlari keluar dari belakang, bertanya siapa orang gila yang merusak pintunya pada jam segini. Dalam keputusasaan, pemimpin Jim tiba berlumuran darah dan berteriak menuntut botol-botol ajaib dari pagi tadi. Di pagi hari di jalan komersial Goryeo, Kim Tae-jo berjalan tenang mengagumi kegilaan pasar kota bebas. Di kios-kios, tukang daging berteriak menawarkan daging monster yang baru disembeli dengan harga yang tak masuk akal murah. Di toko-toko lain, jendela memajang armor berat terbuat dari cangkang binatang yang dijual dengan harga sangat murah. Terpesona oleh kelimpahan itu, anak yang tumbuh bersembunyi di pegunungan menemukan kota ini benar-benar menakjubkan dan hidup. Tersenyum di balik tudungnya, dia bersyukur telah mengambil hari libur dari pekerjaan berat. Berkat evolusinya ke level 3 dalam seni racun, manipulasi halus yang diperlukan untuk membuat ramuan menjadi mungkin. Namun, proses paksa itu menguras inti racunnya dan kini dia butuh hari libur agar tubuhnya kembali normal. Kembali ke masa kini, dia menemukan dirinya di sebuah penos mewah, menandatangani dokumen dengan pemilik apotek dan tertawa atas situasi tersebut. Pria tua yang biasanya pemarah itu, yang biasanya gelisah dalam urusan bisnis, tiba-tiba mengubah sikapnya sepenuhnya dan berkata dia akan membeli seluruh stok. Sambil menyesap kopi, Kim Tae-jo tersenyum sinis dan bertanya apakah obat penawarnya bekerja ajaib di pegunungan dan menyelamatkan nyawa. Sang pemilik yang sangat gembira mengatakan obat ini akan mengubah cara berburu dalam hitungan hari. Menyesali ketidaktahuannya, pria tua itu memuji anak itu, menyebutnya jenius, dan bersumpah bahwa dia tidak melihat berlian yang bersinar di dalam batu kasar. Mengalihkan topik ke hal yang penting, dia menanyakan ukuran stok dan terkejut ketika anak itu menyebutkan angka yang tidak masuk akal. 60.000 botol siap dijual. Penuh kecerdikan, anak itu memperingatkan bahwa jika botol-botol itu habis, dia bisa membuat banyak lagi tanpa kesulitan. Membaca kontrak gila itu, pria tua itu mencatat bahwa biaya produksi setiap ramuan adalah 10.000 dan dia ingin menjualnya di apotek seharga 50.000 per unit. Menahan tawa, Kim Tae-jo tidak menyebutkan bahwa dia menghabiskan kurang dari 100 untuk membuat ramuan itu dari rumput liar di gunung. Dia berpura-pura bahwa keuntungan yang ditawarkan sepenuhnya adil. Dengan cepat menghitung uangnya, dia menyadari bahwa dia akan dengan mudah menghasilkan 3 miliar dan tersenyum ke langit-langit. Mengubah kontrak sedikit, pemuda itu mengusulkan untuk memasok obat tersebut secara eksklusif seharga 35.000 per botol, memotong sebagian besar keuntungannya sendiri. Karena penasaran dengan kerugian yang disengaja itu, lelaki tua itu bertanya mengapa dia mau menurunkan harga sedemikian drastis. Setelah melihat riwayat hidup lelaki tua itu, dia menyebutkan bahwa apoteker tersebut diam-diam mengelola panti asuhan utama di Goryeo, menyumbangkan keuntungannya sendiri untuk anak-anak di sana. Sebagai ganti harga yang murah, Kim Tae-jo mengangkat kontrak itu dan hanya meminta ruang aman di dalam toko untuk memproduksi penawar racun dengan tenang. Terpesona oleh kebaikan hati Kim Tae-jo, pemilik toko menjabat tangannya dengan erat, menyebutnya sebagai keajaiban ilahi dan mengikat kemitraan untuk menjadi kaya sambil menyelamatkan dunia. Dengan kontrak bernilai miliaran di saku yang penuh uang, Kim Tae-jo menggelenggang di jalan utama Goryeo. Bersembunyi di gang, dia melihat beberapa toko penuh dengan perlengkapan keren yang tak pernah bisa dia beli saat masih jadi kuli miskin. Tiba-tiba, seorang penjual botak di kios senjata berteriak, berusaha menarik perhatiannya dan mempromosikan barang dagangannya. Memutar kepalanya, anak itu mengangkat alis, terkejut karena dipilih dari kerumunan. Sambil menggosok lengan berototnya, penjual itu menjamin bahwa purgenya adalah yang terbaik di wilayah itu dan menyuruh Kim Tae-jo untuk tidak mencari di tempat lain. Penuh dengan omongan licin, pria botak berotot itu bahkan melontarkan rayuan murahan, mengatakan bahwa karena dia pria tampan, dia akan menerimanya diskon khusus. Merasa tidak nyaman dengan pujian aneh itu, Kim Tae-jo langsung menolak, mengatakan dia tidak membutuhkan apapun saat ini. Sebelum dia bisa melangkah, penjual itu mencengkram bau Kim Tae-jo dengan cengkraman sekuat tenaga. Memaksa situasi, pria botak itu mencoba menyeret pelanggan ke dalam toko, bersikeras agar dia hanya melihat sebentar tanpa syarat. Dengan tatapan mematikan, anak itu hanya menancapkan kakinya ke tanah dan mendorong tangan raksasa itu dengan mudah yang tak masuk akal. Terkesan oleh kekuatan luar biasa itu, penjual segera menyadari bahwa Kim
Kim Tae-jo memiliki energi internal setara dengan pandai besi master bintang 3. Terpesona, Kim Tae-jo masuk ke toko dan mulai mengusap pedang-pedang yang dipajang, mengagumi kilauan bilahnya, mengamati setiap detail, matanya berkilau hijau, menyadari bahwa finishing senjata-senjata itu sangat sempurna. Mengubah pikirannya, dia secara mental mengakui bahwa pria botak itu tidak berbohong dan bahwa toko itu benar-benar memiliki peralatan tingkat tinggi. Dengan kepercayaan dirinya pulih, dia berbalik ke pemilik toko dan bertanya langsung apakah pria itu bisa membuat pesanan khusus sebanyak 100 buah. Menyerahkan gambar di atas meja, Kim Tae-jo meminta belati terbentuk daun Milo, jenis senjata yang sangat langka di kekaisaran saat ini. Menganalisis kertas itu, pandai besi itu mengerutkan kening, menyadari bahwa bilahnya terlalu kecil untuk penggunaan pertempuran normal. Tersenyum, Kim Tae-jo bertanya apakah pesanan itu mustahil. Sambil memukul dadanya, pria botak itu mengatakan itu mudah saja, tapi memperingatkan bahwa bahan dasarnya harus baja mana agar bisa menimbulkan kerusakan dan stoknya sedang menipis. Menghitung biayanya di kepala, dia memperkirakan harga 250 juta. Mengingatkan bahan langka dan tenaga kerja, menelan ludah, Kim Tae-jo menerima harga jutaan dolar itu di tempat. Menyadari bahwa teknik Master Tang menghabiskan uang dengan kecepatan yang tak masuk akal, Kim Tae-jo menyepakati kesepakatan, memberikan alamat pengiriman, dan meninggalkan toko dengan pesanan yang sudah pasti. Di jalan, dia mencoret belati dari daftarnya dan bergumam bahwa prioritas berikutnya adalah mencari baju jirah yang bisa menahan pukulan orc dalam kenangan dunia Master. Master Tang mengenakan jubah panjang penuh saku tersembunyi, sempurna untuk menyimpan ramuan dan senjata. Namun, mengenakan jubah historis di tengah kota modern, dia mengakui akan terlihat seperti cosplayer gila, menarik terlalu banyak perhatian. Sambil memandang etalase toko, dia bertanya-tanya di mana dia akan menemukan pakaian modern yang bisa menyembunyikan semua barang mematikan ini. Dari sudut matanya, dia melihat manekin wanita di batik mewah di seberang jalan. Seorang wanita beranting rubah membagikan brosur di pintu, mengiklankan koleksi baru mantel yang seluruhnya terbuat dari kulit monster. Melihat mantel panjang bergaya, dia menyadari saku dalamnya sempurna untuk menyembunyikan botol racunnya. Tersenyum pada manekin, Kim Tae-jo mengangguk pada dirinya sendiri, memuji selera dan desain praktis pakaian tersebut. Masuk ke batik, Kim Tae-jo menemukan tempat itu kosong, kecuali seorang gadis berambut merah yang sedang berdebat dengan manajer berpakaian jas. Mengenali wanita itu dari pembantaian tersebut, dia berpikir untuk berbalik demi menghindari masalah dan agar identitasnya tidak terbongkar. Segera, wanita berambut merah itu menoleh dan memanggil namanya di hadapan semua orang. Menghentikan pelariannya, terpojok oleh manajer, dia mendekati anak itu dan menjelaskan bahwa dia mencoba mengambil kredit atas kematian orc tersebut karena Guil mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbahaya. Dengan rasa bersalah yang mendalam, sang penyihir mengakui bahwa dia pingsan karena kelelahan setelah bocah itu sendiri telah membersihkan medan pertempuran. Dengan tulus, dia berkata bahwa meskipun dia yang menuai pujian, dia tidak akan melupakan siapa yang sebenarnya menyelamatkannya dan mengucapkan terima kasih dari lubuk hatinya yang paling dalam. Bersyukur atas kerendahan hatinya, Kim Tae-jo mengangguk, tak begitu yakin bagaimana harus bereaksi terhadap kejujuran semacam itu. Malu, dia memotong percakapan, mengatakan bahwa si penyihir berambut merah sebaiknya tenang karena dia hanya menyerang orc-orc itu untuk menguji racunnya sendiri, bukan karena kepahlawanan. Sambil bertanya-tanya apakah dia benar-benar pantas mendapat semua rasa syukur ini karena dia menyelamatkan nyawanya hampir secara tidak sengaja. Tepat di tengah suasana yang tegang, manajer batik bertepuk tangan, berteriak pada si penyihir berambut merah karena keterlambatan. Sangat ketakutan, wanita itu meminta maaf kepada bosnya, tergagap menyebut namanya. Dengan kepala tertunduk, si berambut merah mencoba memohon kesabaran kepada pelanggan kaya dan manja itu. Tiba-tiba, si penyihir menundukkan kepalanya kepada pelanggan dan berkata bahwa sayangnya dia tidak bisa menjual mantel khusus itu. Bingung dengan kekacauan ini, Kim Tae-jo mengenali mantel panjang dari jendela dan memusatkan pandangannya pada pertengkaran itu. Marah, manajer berteriak, mengatakan bahwa pelanggan sudah diukur untuk mantel kulit itu dan bertanya apa ini lelucon. Membatalkan penjualan tanpa alasan, berusaha tetap tenang, penyihir berambut merah menjelaskan bahwa mantel itu adalah barang paling berharga di persediaannya. Tak terpengaruh, pelanggan manja itu menyilangkan tangannya dan bertanya dengan nada mengancam. Alasan perubahan mendadak itu menyentuh wajah penjual. Manajer itu menyuruhnya diam dan menjual mantel itu dengan cara apa
apapun. Menyerah pada penghinaan, pelanggan itu membalikan badan dan berkata dia bosan dengan drama itu, lalu meninggalkan batik segera. Manajer itu mencabut rambutnya, berteriak pada penyihir saat sosialita itu menghilang melalui pintu, bertanya apakah dia sudah gila. Menyaksikan adegan menyedihkan itu, Kim Tae-jo menyimpulkan bahwa kekakuan si berambut merah baru saja membuatnya mendapatkan musuh kuat dari seorang pelanggan kaya. Setelah pertunjukan kecil itu, dia penasaran bertanya mengapa wanita itu membatalkan penjualan barang seharga jutaan dolar seperti itu. Dengan senyum lebar, si penyihir memberi petunjuk, mengatakan bahwa orang-orang mengira anak itu agak lambat menangkap maksud. Bingung, dia bersumpah belum pernah mendengar orang mengatakan hal itu tentang dirinya. Menggelengkan kepala menandakan penolakan, si penyihir berkata tak mungkin dia belum menyadari niatnya. Dengan ekspresi bosan, Kim Tae-jo bertanya dengan datar apa yang sebenarnya dia coba katakan. Tanpa bertele-tele, wanita itu menunjuk ke mantel rubah perak dan menyatakan bahwa barang berharga itu adalah hadiah ucapan terima kasih karena telah menyelamatkan nyawanya. Menolak di tempat, pemuda itu menyilangkan tangannya, menyatakan dia tidak bisa menerima hadiah yang begitu mahal tanpa alasan yang jelas. Wajahnya mengeras, si berambut merah bersikeras, berargumen bahwa niat sebenarnya selama pertarungan tidak penting. Yang penting adalah dia masih hidup berkat Kim Tae-jo. Dengan nada hampir melankolis, dia berkata lebih baik dia memberikan harta benda paling berharganya sekarang sebelum salah satu dari mereka tewas sia-sia di pegunungan seperti mantan pacarnya. Dengan mata terbelalak, Kim Tae-jo akhirnya memahami makna hadiah itu. Ingat bahwa dia menghabiskan seluruh hidupnya hanya menerima kritik dan hinaan dari keluarganya yang tak berguna. Terbiasa dengan penghinaan, dia mengingat ibu tiri dan saudara tirinya yang selalu mentertawakan penyakitnya. Namun kini, merasakan kehangatan rasa syukur tulus dari seorang asing, dia melemparkan senyuman kecil, memecahkan kebekuan. Dia akhirnya melepaskan pertahanannya dan menerima hadiah si penyihir. Sangat bersemangat, gadis berambut merah itu bertepuk tangan gembira dan menyuruhnya segera pergi untuk diukur sebelum dia berubah pikiran. Kembali ke surga dimensi, seorang abadi menguap berat dan berteriak ke alam semesta bahwa dia sangat bosan. Mengunyah rumput ajaib, sang master pedang itu menganggukkan kakinya dari awan sementara para tua-tua di bawah sana hanya membicarakan pencerahan. Mengikat rambut putihnya, abadi Dongjin mengeluh tentang kebosanan alam surgawi, menganggap tempat itu benar-benar membosankan. Sambil mengejek rekan-rekannya sendiri, dia menghina semua orang, menyebut mereka sebagai pria tua berkulit putih berjanggut yang selalu mengenakan jubah membosankan yang sama. Tiba-tiba, sang guru memperhatikan seorang pria di sudut ruangan yang mengenakan pakaian yang sama sekali berbeda dari busana khas di sana. Penasaran, dia mengamati iblis beracun yang baru tiba itu, yang mengenakan pakaian modern persis seperti yang dikenakan Kim Tae-jo di bumi. Dengan jaketnya yang bergaya, guru Tang mengabaikan kerumunan dan memamerkan penampilan keren, tak peduli dengan penilaian orang lain. Mengamati si gila yang modis itu, sang abadi pedang memerintahkan untuk meminta tips gaya kepada pria tua beracun itu, hanya untuk memecah rutinitas yang membosankan. Bangkit dari awan, dia memutuskan bahwa nongkrong dengan pria gila itu pasti setidaknya menghibur. Melangkah maju, dia berencana bertukar pukulan atau teknik berat sebagai imbalan atas tip berpakaian modern yang berharga. Mengunyah buah persik surgawi, Tuan Tang mengabaikan keributan dan menemukan situasi itu menghibur. Menikmati rasa buah ilahi tersebut, di kota bebas Gurye, kehidupan terus berlanjut dengan kecepatan penuh. Dengan gedung pencakar langit raksasa yang menembus awan, bus terbang melintasi jalan-jalan sibuk, menunjukkan bahwa teknologi dan sihir telah terpadu sempurna. Sambil mengagumi pemandangan kota dari atas atap, seorang wanita muda kaya menilai pemandangan futuristik itu. Dia merasa arsitekturnya berlebihan, namun asistennya yang berada di sampingnya mencatat bahwa ini adalah distrik bangsawan tempat hanya kaum elit yang boleh masuk. Sekretaris itu menjelaskan bahwa perbatasan normal telah dihancurkan oleh Ok, memaksa seluruh kekayaan Goryeo terkonsentrasi di gedung-gedung pencakar langit yang mahal. Merasa jijik dengan ketidakadilan, Jong Yang-hee, seorang kadet militer dan Haris yang kaya, mengkritik para penguasa yang bersembunyi di sana, sementara rakyat jelata menderita. Mengeluh tentang bahaya, asisten yang ketakutan bertanya apakah mereka benar-benar perlu bepergian ke daerah terpencil ini hanya untuk membeli bulu rubah hantu untuk mantel. Dengan sabar menjelaskan, wanita berambut pirang itu mengatakan bahan tersebut tidak sia-sia. Selain sangat langka, armor yang terbuat darinya sempurna untuk mengatur suhu tubuh dalam
pertempuran. Sambil tertawa melihat dedikasi militer itu, sekretaris itu bercanda bahwa tak heran Haris tak pernah liburan dan selalu fokus pada latihan berat. Memanfaatkan momen itu, karyawan itu tersenyum dan bertanya apakah dia boleh menggunakan sedikit dari uang tak terbatas kakek si Pirang. Bus terbang itu berhenti di halte mewah dan pintunya terbuka dengan desain mekanis. Dengan langkah mantap, sepatu desainer menyentuh beton, menandai kedatangan para magnet di Goryeo. Dengan tekad bulat, kadet itu memerintahkan asistennya untuk langsung menuju batik api tanpa membuang waktu untuk berwisata. Di bayang-bayang gang, Kim Tae-jo mengamati pergerakan intens para petualang kaya, bertanya-tanya apa yang membuat begitu banyak orang bergaya tertarik ke kota berbahaya ini. Menganalisis foto hantu untuk mantel yang disarankan oleh penyihir berambut merah, Kim Tae-jo setuju bahwa desain panjang itu adalah pengganti sempurna untuk jubah Master Tang. Saat mendorong pintu batik flame, lonceng berbunyi, menarik perhatian para pelanggan toko. Segera, Haris berambut pirang dan asistennya menoleh, kesal karena masuknya pelanggan berpenampilan acak-acakan ke tempat mewah. Mengabaikan debu, penyihir berambut merah yang bekerja di sana menyambut anak itu dengan senyum lebar, berterima kasih atas kunjungannya. Tiba-tiba, wanita itu mengangkat tangannya dan memberi isyarat, berpura-pura tidak mengenal penyelamatnya dengan baik. Bingung dengan tindakan itu, dia mencoba mengingat apa yang terjadi bulan lalu dan berbisik, bertanya apakah dia terbentur kepalanya. Dengan senyum nakal, si berambut merah menjelaskan bahwa membantu di toko adalah pekerjaan utamanya dan bahwa berburu monster hanyalah pekerjaan sampingan untuk mendapatkan uang tambahan dan membayar sewa. Adegan beralih ke panti asuhan yang didanai oleh pria tua dari apotek. Tempat itu tampak jauh lebih ramai berkat penjualan ramuan baru yang luar biasa. Di lorong gelap di bagian belakang gedung, sebuah tangga tersembunyi mengarah ke ruang bawah tanah rahasia. Di ujung lorong, ruang bawah tanah itu telah diubah menjadi laboratorium raksasa, tempat Kim Tae-jo bekerja layaknya orang gila. Dengan telapak tangannya yang bersinar hijau, seni racunnya menyatukan ramuan biasa menjadi cairan penyembuh murni. Keringat bercucuran, dia tersenyum puas setelah menyelesaikan konversi racun yang sempurna. Dia merasa kontrol mananya jauh lebih tajam. Menempelkan ponsel ke telinganya, dia menjawab panggilan dari pria tua di apotek sambil mengusap keringat dari dahinya. Penuh kebanggaan, anak muda itu mengumumkan bahwa batch besar larutan tak tercampur sudah siap dikemas. Di apotek, pria tua itu menghela napas lega atas kecepatannya dan memberitahu bahwa stok lama habis kemarin akibat kesuksesan penjualan yang gila-gilaan. Di lantai dasar, apotek tampak seperti zona perang dengan para petualang berteriak dan saling dorong dalam antrian untuk mendapatkan antidot. Seorang pria bertubuh besar yang terburu-buru menyuruh krunya membeli sebanyak mungkin, menimbun sebelum harga naik. Dengan senyum penuh perhitungan, apoteker tua itu berkata di telepon bahwa dia telah membatasi kuota menjadi 2 botol per orang untuk menahan kegilaan itu. Sadar akan penipu-penipu kekaisaran, pemilik apotek bertanya dengan cemas apakah Kim Tae-jo tidak takut pesaing akan mencuri formula dan membuat ramuan palsu yang lebih murah. Kim Tae-jo mengencangkan tutup botol yang sudah jadi dan berkata dia tidak peduli. Dia menjelaskan bahwa tanpa menggunakan kontrol yang absurd dari seni spiritual racun, campuran itu menjadi mematikan. Jadi secara matematis mustahil meniru produk itu kecuali orang itu juga seorang isli. Jadi secara matematis mustahil meniru produk itu kecuali orang itu juga seorang iblis. Merasa lega bahwa monopoli terjamin, pria tua dari apotek itu berkata dia akan menjaga situasi dengan mengontrol penjualan dan menyuruhnya mengirim botol-botol itu segera. Setelah menutup telepon, Kim Tae-jo menggerutu frustasi karena memproses larutan ke dalam botol memakan waktu jauh lebih lama daripada melakukan sihir itu sendiri. Jauh di koridor gelap basement, 2 anak kecil dari panti asuhan mendekati pintu terkunci ruangan tempat dan pabrikasi. Dengan mata terbelalak, anak laki-laki kecil itu berkata orang-orang di atas bersumpah hantu aneh menghantui basement penuh kotak itu. Menelan rasa takutnya, anak laki-laki itu memimpin, berpura-pura berani, dan mengumumkan bahwa dia akan mengusir roh pengganggu dari markas rahasia mereka. Dengan tangan gemetar, dia memutar pegangan pintu logam berat dan suara berderit mengembak di lorong kosong. Ketika pintu akhirnya terbuka, asap hijau beracun membumbung keluar dari laboratorium, memperlihatkan siluet mengerikan Kim Tae-jo yang berkeringat di kegelapan. Dengan mata yang berkilau ungu iblis akibat energi yang terakumulasi, anak laki-laki itu berkata dengan suara kuda yang aneh. Ketakutan, kedua anak itu mengeluarkan teriakan menusuk, terjatuh ke lantai, dan berteriak histeris sambil melarikan diri dari hantu
hantu bau itu berlari menaiki tangga. Anak-anak yatim itu menangis ketakutan, menyebarkan kabar kepada semua orang bahwa roh jahat itu bersemayam di ruang bawah tanah. Menghela napas lelah, Kim Tae-jo menggerutu, kesal dengan julukan hantu bau. Ingat bahwa dia belum sempat mandi karena permintaan ramuan yang gila-gilaan. Mencium kemeja berkeringatnya sendiri, dia akhirnya menyadari bahwa dia berantakan dan perlu segera memperbaiki kebersihannya. Tak lama kemudian di Guil, pemimpin gemuk itu hampir mengalami serangan jantung. Dia ingat bahwa dia punya janji berburu dan harus segera pergi. Dia memohon kepada anak itu untuk menutupi keterlambatannya. Mengenakan kemeja bersih, Kim Tae-jo mengetuk pintu kantor dan suara perempuan langsung menyuruhnya masuk ke dalam. Wanita berjas dengan kaki panjang dan postur profesional itu bertanya apakah dia adalah Kim Tae-jo yang terkenal. Mengenali Kim Tae-jo, dia memulai percakapan, mengatakan bahwa ayahnya, pemilik apotek, telah menyebutkan kemitraan baru senilai jutaan dolar di antara mereka. Terkejut dengan hubungan keluarga itu, Kim Tae-jo mengulurkan tangannya sebagai salam sopan, merasa bahwa bisnis akan berjalan lancar. Dengan senyum lembut, wanita bernama Baek Seo-yeon yang membantu mengurus panti asuhan membalas jabat tangan itu, mengucapkan terima kasih atas kerja kerasnya. Sambil mengusap lehernya, dia tertawa sedikit canggung, mengatakan bahwa anak-anak kecil tidak berhenti berteriak tentang hantu di ruang bawah tanah. Jadi dia turun untuk melihat sendiri apakah semuanya baik-baik saja. Langsung ke tujuan sebenarnya, dia mendorong sebuah kotak kayu berat bertuliskan MX Workshop Mail Weapon, memperlihatkan paket yang ditunggunya. Kim Tae-jo berbinar saat membaca labelnya dan dia mengucapkan terima kasih yang tak terhingga sambil berkata bahwa pisau-pisau itu tiba pada saat yang tepat. Dengan senyum nakal, Baek Seo-yeon menutup hidungnya dan bercanda bahwa sebaiknya dia mandi dulu sebelum membuka kotak itu. Sangat malu, Kim Tae-jo bergegas pergi, melambaikan tangan sementara anak-anak di lorong masih berlari menjauh darinya, memanggilnya monster. Sendirian di kamarnya, dia merobek selotip kotak itu dengan giginya, fokus pada mahakarya yang harganya selangit untuk dipesan. Saat membuka tutupnya, dia berhadapan dengan 100 belati sempurna yang berbaris rapi dan berkilau, serta menemukan secari kertas pink kecil yang ditempel di kayu. Membaca pesan Cesi itu, pandai besi botak itu mencatat bersama dengan hati kecil bahwa dia mengirim prototipe pisau tersebut agar diuji dan meminta penyesuaian jika diperlukan. Dengan urat di dahinya menonjol karena marah, Kim Tae-jo meremas kertas itu, kesal dengan rayuan aneh dan kebiasaan pria botak itu memanggilnya sayang. Meremas catatan itu menjadi bulat dan melemparkannya ke dinding. Kim Tae-jo menggerutu, memohon agar lelucon konyol ini berakhir selamanya. Mengambil napas dalam-dalam untuk melupakan rayuan itu, dia fokus pada senjata dan mengangkat salah satu belati daun willow. Merasakan berat logamnya, menggesekkan jarinya di sepanjang tepi bilah. Potongan yang rapi membuktikan bahwa tepi tajam senjata itu mematikan. Melemparkan pisau kecil itu ke udara, dia memutar senjata dengan mahir, menguji keseimbangannya yang sempurna. Memegang belati dengan mantap, Kim Tae-jo tersenyum percaya diri dan memutuskan tak ada yang perlu disesuaikan, karena senjata itu memiliki ukuran dan bentuk ideal yang dia butuhkan untuk mengirimkan orc manapun ke neraka. Berpakaian rapi, dia teringat pada penyihir berambut merah yang menawarkan untuk membayar belati-belati tambahan dengan diskon besar sebagai imbalan atas keajaiban di hutan. Menyimpan pisau-pisau itu, dia menyadari bahwa ia sangat terlambat untuk pertemuan dengan kepala Guil dan harus terbang ke Rendes. Tak lama kemudian, di perbatasan pegunungan Jiri, udara terasa tegang dan suara binatang bergema di kejauhan. Di sebuah kamp militer sementara, prajurit bersenjata menyisir medan, bersiap untuk pembantaian berikutnya di wilayah yang dipenuhi monster. Berjalan tenang dengan tangan di saku, Kim Tae-jo memanggil kepala orc dari kejauhan, mengumumkan kedatangannya. Dengan lega, pemimpin gemuk itu mengangkat tangannya dan berteriak berterima kasih kepada Kim Tae-jo karena tidak mengecewakan kelompok pada hari yang begitu penting. Dengan jabat tangan yang erat, Kim Tae-jo menyalakan pesonanya dan berkata bahwa kehormatan itu sepenuhnya miliknya, berjanji akan fokus 1000% pada perburuan mematikan yang akan segera dimulai. Tersenyum lembut, Kim Tae-jo berkata itu tidak ada apa-apanya dan bahwa dia selalu siap membantu Guil.